Tes, tes. Roro ya. Tes, tes, tes. Ya. Di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga niat kita, menjaga ikhlas kita, karena menuntut ilmu termasuk ibadah, dan ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan ketika kita ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali kajian ini dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita memulai pada masalah al-ula, permasalahan yang pertama dari masail jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang sebelumnya pernah kita kaji bersama-sama bahwa hal itu wajib untuk kita ketahui bersama, bukan karena kita mempelajarinya supaya kita mengerjakan, tapi itu menjadi warning bagi kita agar kita tidak terjerumus ke dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Karena masalah-masalah ini terkadang kalau tidak dipelajari, kita tidak menyadari bahwa hal itu dilarang oleh Nabi SAW. Lantas karena kebodohan dan ketidaktahuan kita, kita pun mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan hal itu. Nah, ini tentu sangat perlu kita berhati-hati di dalamnya. Baik, masalah yang pertama, al-mas'alatul ula, du'aul awliya'i was-salihin. Berdoa meminta kepada para wali dan orang-orang soleh. Silahkan dibaca, kita minta man yaqra wa man indahul kitab. Siapa yang punya kitabnya yang bahasa Arab? Mas Ali ya? Ya, cuma satu, silahkan dibaca. Syafa'atahum indallah lidzannihim anna Allah yuhibbu dzalika wa anna as-salihina yuhibbunahu. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahil zulfa wa hadhihi a'zamu masailin qalatahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atabil ikhlas wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'a rusuli wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalisah wa akhadha anna man fa'ala wa akhbara
wa ma'wahun mas'alatul lati adawatu wal ajliha syuri'al jihad kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la yakuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ya, jazakallahu khairan. Kita biasakan membaca bahasa Arab sambil sedikit-sedikit langsung memahami maknanya. Taib, yang pertama, masalah yang akan kita bahas, bahkan di sini nanti di halaman selanjutnya muallif rahimahullah, muallif matan karena beliau sudah meninggal dunia, adapun syarihnya beliau masih hidup, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kalau syarihnya beliau mengatakan sampai mengatakan bahwa berdoa meminta kepada orang-orang soleh dan wali annaha akhtaru masailil jahiliyah. Ini termasuk masalah yang paling membahayakan. Karena itu ditempatkan pada poin pertama. Ditulis pada permasalahan yang pertama. Karena ini tidak main-main. Berbuat syirik itu tidak main-main. Nanti ada penjelasannya di sini. Kita pecah satu-satu. Doaul awliya'i wassalihin. Berdoa, apa itu doa? Doa adalah secara bahasa itu adalah at-talab, permohonan, permintaan. Kenapa seseorang dia meminta? Anak minta kepada ayahnya, ayah beliin mainan. Kenapa sampai seorang anak dia meminta kepada ayahnya? Karena dia butuh. Maka secara syar'i doa itu, di mana secara bahasa adalah at-talab, permohonan, permintaan, maka diartikan secara syar'i bisa diartikan sebagai tawajuhul abdi ila rabbih fima yahtajuhu li islahi dinihi wa dunyahu. Artinya seorang hamba manusia dia menghadap kepada Allah, dia mendekat kepada Allah fima yahtajuhu, karena ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Maka dia meminta kepada Allah untuk memperbaiki dalam hal agama maupun dunianya. Misalkan pikirannya butek, oke masalah terus. Berarti ada sesuatu yang kurang dalam dunia dia. Hidupnya nggak tenang, banyak masalah. Itu kurang naluri dia. Maka dia kemudian tawajjaha nafsahu ilallahi, dia menghadapkan dirinya kepada Allah, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menenangkan hatinya. Itulah at-thalab. Secara bahasa itu adalah tolab, permintaan, karena ada sesuatu yang butuh dan Allah, dia mengakui Allah adalah maha kuasa atas segalanya. Maka inilah doa. Ya, seorang hamba yang menghadap kepada Allah karena dia membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam agama maupun dunianya. Itu doa. Dan doa ini kenapa di sini kemudian menjadi permasalahan yang sangat penting untuk dibahas? Karena ad-doa al-aslu, makna al-aslu huwa at-talab, lalu kemudian syar'an tawajjuhul 'abdi ila rabbih fima yahtajuhu li islahi dinihi wa dunya. Kalau itu doa itu merupakan tolak, permintaan, permohonan kepada Allah, lalu kenapa di sini perlu dibahas? Karena di sini doa itu termasuk bagian dari masalah ibadah. Nah,
Jadi titik poinnya di sini. Kalau sudah termasuk bagian dari ibadah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Diperuntukkan sembarangan. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Karena ibadah itu adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Andai dia menyimpangkan sedikit pun atau memperuntukkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah, maka itulah bagian dari kesyirikan itu yang sangat dilarang, yang menjadi tujuan diutusnya para rasul. Maka doa itu adalah ibadah. Itu poin yang pertama yang harus kita pahami. Doa adalah ibadah. Lalu dari mana kita tahu kalau doa itu adalah ibadah? Apakah makan itu ibadah? Makan itu kebutuhan manusia. Enggak makan mati. Minum kebutuhan manusia, enggak minum mati. Lalu dari mana kita paham bisa membedakan antara makan dan berdoa, bahwa berdoa itu adalah ibadah sementara makan adalah kebiasaan seorang manusia yang hidup? Dari mana kita membedakan? Yang pertama adalah disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Terus ibadah gue apa? Nah, kan nih muter-muter. Ibadah itu apa? Kalau doa itu permintaan, permohonan. Nah, sementara permohonan doa itu adalah ibadah dan ini tidak boleh digunakan sembarangan. Lalu ibadah itu apa? Karena itu bukan bahasa kita. Itu harus kita pahami juga nih. Ya, sebelum masuk ke situ ya. Apa itu ibadah? Nah, ini ditulis silakan. Ibadah. Saya nulis nggak di sini? Apa itu ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fathul Majid, kayaknya disebutkan di situ. Dia menyebutkan dua makna ibadah. Yang pertama, ta'atullahi, taat kepada Allah, bimtithali ma amara bihi ala alsinatir rusul. Jadi dia taat kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah. Jadi kalau kita makan yang hukum asalnya itu adalah adat kebiasaan, lalu kata Nabi SAW, ya gulam sammillah, wahai anak kecil kalau makan bacalah bismillah. Kalau kita meniatkan makan itu, kemudian kita membaca bismillah limtithali ma amara bihi ar-rasul, kita menjalankan makan, kemudian kita membaca bismillah dengan niatan bahwa itu adalah menjalankan perintah Rasul, maka itu menjadi sebuah ibadah. Jadi jangan main-main, makan mangantuk kudu maca bismillah, itu ibadah. Kalau bimtithali ma amara bihi ala alsinatir rusul. Kalau kita makan baca bismillah, kemudian dalam hati kita itu kita hadirkan, saya baca bismillah ini adalah untuk mengikuti menjalankan perintah Rasulullah SAW. Itu yang tadinya adat kebiasaan manusia, kalau manusia hidup enggak makan mati, maka itu bisa menjadi sebuah ibadah. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mendefinisikan ibadah itu dengan lebih luas lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun, sebuah kata jami'un yang mencangkup likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ismun jami'un, nama ibadah itu adalah sebuah istilah, nama, ungkapan jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Allah cintai dan Allah sukai. Minal aqwali wal a'mali, baik kata-kata, wal a'mal maupun perbuatan, gerakan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh, aqwal, lisan, perkataan. Adh-dhahira wal batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka niat pun termasuk al-batinah, amalan batin itu termasuk ibadah. Ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi lebih luas lagi. Ya. Kalau itu sesuatu yang
diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita niatkan itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah ibadah. Nah, di sini sudah jelas disebutkan tadi, ma amara bihi ala alsinatir rusul, apa yang diperintahkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita taat karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan sesuatu melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjaga sekali lisannya. Tidak seperti kita, banyak kelakarnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau membawa tugas mulia, yaitu membawa risalah Islam yang mulia ini. Jadi sudah paham kita, berdoa maknanya ini, lalu kemudian doa itu adalah ibadah karena ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi landasan ataupun kekuatan kita pada kesempatan kali ini harus bisa memahami dari mana kita bisa paham kalau doa itu adalah ibadah, dari mana? Nah, kan gitu. Jadi harus diruntut. Dari mana kalau berdoa itu adalah ibadah? Landasannya itu apa? Maka yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Yang pertama, wa idza qala Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qaribun, maka katakanlah aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan memperkenankan menjawab setiap seruan permohonan orang-orang yang memohon, yang meminta, yang berdoa kepadaku. Idza da'an, maksudnya di sini idza da'ani, ketika mereka memohon berdoa kepadaku. Tapi Allah memberikan syaratnya. Aku ujibu da'watad da'i idza da'an, akan memberikan, mengabulkan doa, memperkenankan setiap permohonan dari hambaku. Ad-da'i di sini semua yang memohon, siapa saja, mau kulit putih, kulit hitam, tinggi, pendek, kaya, miskin, jauh, dekat. Ad-da'i, siapa saja yang dia memohon kepada Allah, idza da'ani, kalau dia memohon kepadaku, ujibu da'watad da'i, aku akan memperkenankan doa mereka. Tapi Allah memberikan syarat. Apa itu syaratnya? Falyastajibuli, itu syarat yang pertama. Maka penuhi seruanku. Nah, jawab. Nah, apa Allah menyuruh? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Maka Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan membayar zakat. Maka itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syarat diterimanya doa, akan dijawabnya, dikabulkannya doa adalah falyastajibuli. Jadi kita harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yu'minu bi, beriman. Maka kalau orang kafir dia berdoa, yang pertama jelas dia tidak memenuhi seruan Allah. Mereka tidak sholat, mereka tidak bayar zakat, tapi mereka banyak kebaikannya loh. Oh, tentu terkadang mereka lebih baik dari kita. Banyak foundationnya, lembaga-lembaga sosial yang mereka dirikan, go internasional, tidak seperti kita ya. Mereka go internasional, tidak main-main, triliunan, membantu orang-orang yang terkena bencana, membantu orang-orang yang terkena musibah, kelaparan dan sebagainya. Tapi mereka tidak yastajibu awamirillah, mereka tidak awamirullah, mereka tidak memenuhi, tidak menjawab seruan Allah untuk bertauhid kepadanya, untuk masuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal yu'minu bi, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi di sini adalah aku, Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tadi yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 186.
Yang kedua, di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memperkenankan doa kalian. Yang ketiga, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh rendah hati dan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah dia tidak mencintai, tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah memperbaikinya, maksudnya setelah menciptakannya. Wad'uuhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Dari 3 ayat ini apa kesimpulannya? Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ud'uni. Lalu kemudian fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian Allah mengatakan ud'u rabbakum, mohonlah, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah perintah dari Allah dan Al-Qur'an ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita melakukan itu, kita butuh kepada Allah karena kita punya banyak masalah, kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa kita minta kepada Allah? Karena kita butuh akan banyak sesuatu untuk memperbaiki agama dan dunia kita, dan ini imtithalan ma amara bihi ala alsinatir rusul. Jadi kita mengerjakan perintah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Quran ini diturunkan kepada Rasulullah. Artinya Quran ini sampai lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketika berdoa sebenarnya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah karena melaksanakan apa yang diperintahkan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita paham bahwa mengapa doa itu bagian dari ibadah, karena doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, apakah di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan agar kita berdoa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan laisa syai'un aqramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Lalu yang kedua, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Riwayat Imam Ahmad, hadis hasan. Doa itu bermanfaat terhadap ketentuan yang sudah Allah tetapkan dan terhadap takdir yang belum Allah tetapkan. Karena itu wahai para hamba-hambaku, wahai para hamba Allah, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Hendaklah kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang dia tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah. Nah, itu bedanya Allah Al-Khaliq dengan Al-Makhluk kita. Ya. Mas Iksan punya uang 100.000, pas nggak lebih misalkan. Ya. Lalu ada pamannya datang, Mas, saya minta duitnya 100.000. Wah, aku lagi butuh banget, malah dijaluk. Kesura, ya kesulah. Nah itulah manusia. Manusia kalau diminta marah, tapi Allah kalau tidak diminta kebalikannya. Kalau Allah tidak diminta, Allah marah. Ya. Kalau diminta marah, senang banget Allah itu.
Maka di sini dari hadis-hadis ini kita bisa memahami bahwa di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum ibadallah biddu'a. Maka hendaknya wahai hamba-hamba Allah kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika tidak diminta Allah itu marah. Marah Allah Subhanahu wa taala ketika tidak diminta. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita sebagai umatnya untuk berdoa memohon kepada Allah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengerjakannya dalam ketaatan kepada Allah, maka ini adalah ibadah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita taatullahi bimtithali ma amara bihi ala alsinatir rusul. Ya. Ala alsinati ar-rusul. Nah, berdoa maka itu adalah ibadah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini yang dimintai itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi auliya wassalihin. Auliya jamak dari wali, wali. Nah, wali. Wali itu apa ya? Wali ya, wali santri, wali murid. Wakil yang punya kuasa, dia punya kekuasaan, dia bisa menolong membantu santrinya, orang tuanya. Wali santri itu orang tuanya atau wakil dari santri itu, ya, yang dia bayarin sekolahnya, dia bimbing di rumahnya dan sebagainya. Itu wali. Ya. Apa yang dimaksud wali di sini? Aulia wassalihin. As-salihin jamak dari kata soleh, orang-orang soleh. Soleh, ya, jadi dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, akidah kita itu meyakini bahwa kita tidak menolak adanya karamatul aulia. Orang-orang soleh. Wali itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan auliaullah, wali-wali Allah, itu berbeda dengan auliaus syaitan. Wali-wali setan, wakil-wakil dari setan. Wali-wali Allah itu siapa? Jelas disebutkan di dalam surat Yunus. Surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih dalam diri mereka. Inilah wali-wali Allah. Jadi kalau sudah wali, menjadi wali Allah itu tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada rasa kesedihan dalam diri mereka. Subhanallah. Tapi siapa mereka itu yang tidak ada rasa takutnya, tidak akan ada rasa sedihnya dalam dirinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Selain beriman, bertakwa. Iman dalam hati, takwa diamalkan. Maka ini harus berjalan bersama. Tidak boleh dia mengatakan aku orang beriman tapi dia tidak sholat. Maka tidak sempurna kalau dia ingin menjadi wali Allah. Tidak sempurna. Kalau dia mengatakan aku sholat tapi tidak mengimaninya apa yang dia kerjakan, maka tidak sempurna. Maka Allah memakai kata waw di sini. Yang pertama dia beriman, lalu kemudian dia bertakwa, mengaplikasikan apa yang dia imani. Itulah wali Allah. Wali Allah berarti orang beriman dan bertakwa. Itu definisinya. Itu wali Allah. Ya. Itu wali Allah, orang beriman dan bertakwa. Apakah setiap kita punya potensi itu? Punya. Karena setiap kita punya iman dan punya petunjuk hidayah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tingkatannya berbeda, ya, tingkatannya berbeda. Kalau sudah sampai dalam diri kita itu sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak ada rasa sedih dalam kondisi kita. Kenapa? Karena katakanlah kita mengerjakan, mengaplikasikan keimanan kita, menjalankan syariat Allah dengan begitu luar biasanya sampai tidak muncul ada rasa takut pun dalam diri kita, maka itu luar biasa. Apakah itu bisa dianggap sebagai wali Allah? Di mata Allah bisa jadi dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ujian kita belum seberapa jamaah sekalian. Belum seberapa, ya. Kita katakanlah baru
ada orang minum minuman keras, anak-anak muda, miras, pakai narkoba, kemudian kita tegur mereka. Mereka ngancem kita. Ya. Setelah itu kita didekatin. Kalau kamu masih mengganggu kami dan teman-teman, keluarga kamu akan saya ganggu. Wah. Kita gentar mulai nih. Kalau sudah urusannya sama istri anak, aduh, mikir-mikir nih, sudah mikir-mikir. Tapi kalau ada orang dia nggak urusan keluarga saya, mau diancam atau tidak, yang penting saya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu luar biasa. Apakah ada orang-orang yang demikian? Ada orang-orang yang demikian. Ya. Tapi yang menjadi catatan bagi kita bahwa wali Allah itu tidak ada syahadatnya, tidak ada ijazahnya, dan tidak bisa diturunkan. Ya, tidak bisa diturunkan. Maka fulan bin fulan itu adalah wali itu. Ya, tinggal wali siapa? Wali setan apa wali Allah gitu. Makanya ada perkataan dari Imam Syafi'i itu menarik sekali. Ya. Perkataan dari Imam Syafi'i. Kan banyak orang mengaku wali, terserah mau ngaku wali, mau orang yang dekat kepada Allah, terserah, itu pengakuan dia. Tapi Imam Syafi'i dia mengatakan, dia membuat satu kriteria, dia membuat satu ungkapan yang begitu luar biasa. Kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aitumur rajula", jika engkau melihat seorang laki-laki yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, terbang di atas angin, fala taghtarru bihi, maka janganlah kalian tertipu. Nah, ini wali ini, pakai sorban, pakai sarung, pakai baju putih gitu kan, berjalan di atas air, lalu kemudian habis itu dia terbang. Ya, apalagi sholatnya nang dhuwur belarak. Wali gitu kan. Kata Imam Syafi'i, fala taghtarru bihi, jangan tertipu. Jangan tertipu. Lalu gimana? Hatta ta'arradu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kembalikan dulu, bandingkan dulu dengan Alkitab was sunnah. Bandingkan. Karena ada orang-orang yang mengatakan kalau sudah mencapai pengetahuan tertentu, ma'rifat apa ya? Ma'rifat itu, maka dia sudah derajatnya sama, wahdatul wujud. Zat pencipta itu sudah menyatu dengan dirinya. Nah, kalau sudah sama-sama pencipta, berarti kedudukannya sama kan? Ya nggak perlu sholat. Nah, itu ma'rifatul, sudah mencapai tingkat ma'rifat itu. Mau haji aja tinggal kedip mata, udah ini lagi tawaf nih, ya. Ada itu yang seperti itu. Nah, tapi kata Imam Syafi'i, fala taghtarru, jangan tertipu dengan orang-orang demikian. Meskipun dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, pakai golok dia tidak pasah, ya, lalu dan lain sebagainya. Tapi kita kembalikan kepada Alkitab was sunnah. Kembalikan dulu. Bagaimana cara mengembalikannya? Kita perhatikan dia. Ngomongnya ngaku wali, ternyata pas sholat duhur ora sholat. Nah, berarti dia bukan wali. Kok bisa terbang? Nah, itu ada tanda tanya. Bisa jadi dia pakai apa ya? Pakai jin, ya, atau pakai apalah. Kalau di Jakarta itu ada di taman-taman kota, taman kota tua itu, ya. Itu ada orang duduk kayak gini, gantung itu, Pak. Berjam-jam itu, kayak gini. Itu bukan wali itu, meskipun bisa terbang. Apa itu kan? Disembur-sembur bawahnya itu kayaknya gelibet gitu. Bisa duduk tinggi dia. Ternyata ada besinya itu. Ada besinya itu, kuat banget duduk di situ. Kalau wali itu enggak nyediakan apa ya, kotak aqua depannya itu supaya dapat duit itu. Itu bukan wali. Maka ini perkataan menarik sekali dari Imam Syafi'i. Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'arradu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau tidak salat berarti bukan wali. Mudah. Jadi semuanya itu patokannya kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Itu wali, ya. Jadi wali Allah adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wassalihin adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, baik semuanya, baik akidahnya, baik muamalahnya, baik hatinya, baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Terkadang memang betul dia manusia, dia itu di mata Allah adalah wali.
Karena dia orang bertakwa, dia orang yang beriman. Betul di mata Allah dia ada orang soleh. Dia orang yang dekat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, jauh dari kemaksiatan. Tapi kemudian yang menjadi kesalahan adalah orang-orang yang tidak tahu kemudian mengagungkan wali ini lebih daripada tempatnya. Ini yang salah, orang-orang yang tidak tahu ini. Padahal wali ataupun orang-orang soleh ini, dia pun berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang demikian. Bisa jadi itu adalah di mata Allah memang betul dia adalah wali Allah, dia orang yang soleh, tidak pernah melakukan kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini betul-betul terjadi. Dalam beberapa kasus memang demikian, ya. Jadi firasatnya itu tajam sekali, dia ngomong ini terbukti. Jadi bukan dukun, ya. Kalau dukun kan dia pakaiannya harus hitam, pecinya hitam, sampai sininya dihitamin semua. Itu dukun. Kalau ngomong kok tepat gitu, mbah motorku hilang kira-kira nang di, nang dealer, urung diji nang dealer. Ada, ya dukun-dukun kayak gitu. Tapi ini firasatnya tepat, ya. Firasatnya tepat. Bagaimana jika demikian? Maka dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu meyakini adanya karamatul aulia. Kita tidak mengingkari bahwa wali-wali itu punya karamah. Punya karamah. Karamah itu mirip mukjizat, ya. Tapi berbeda. Kalau mukjizat itu adalah hak para nabi, para rasul, tingkatan nabi dan rasul. Tapi kalau karamatul aulia itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada wali dan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Beberapa di antaranya disebutkan, ya, di antaranya misalkan di sini. Misalkan ini untuk tambahan. Qaulu Umar. Ya, contohnya adalah qaulu Umar. Ini karamah. Jadi Umar itu termasuk wali dari wali-wali Allah. Kenapa? Karena ketika itu Umar sedang di Madinah. Lalu kemudian mengirim pasukan Sariyah, itu mengirim pasukan Sariyah itu sekumpulan pasukan, ya, dikirim ke Al-Masyriq. Masyriq itu bagian timur, mungkin daerah sekarang ya Irak, Iran, daerah situ, ya, daerah Khurasan, daerah situ. Intinya ke timur, dia mengirim pasukan ke timur. Lalu kemudian Umar ibn al-Khattabi, dia di sini mengatakan apa dia? Dia mengatakan ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal. Jadi dia Umar ibn al-Khattab itu melihat pasukan yang jauh. Padahal zaman dulu kan belum ada live sekarang ini kan. Di Amerika bisa live itu. Mungkin kalau sekarang wajar lah. Adalahnya ada video conference, apa ya namanya, teleconference gitu. Jadi bisa dilihat di Papua, bisa dilihat. Nah, orang pasukan di sana, oh nembaknya ke kiri, jangan lewat jalur sini, banyak musuh. Bisa jadi sekarang. Zaman dulu belum ada CCTV, belum ada online sekarang seperti sebelum ada telekonferensi seperti sekarang ini. Tapi Umar ibn al-Khattab dia sampai mengatakan ya sariyatal jabal, wahai pasukan-pasukan yang sedang ada di gunung. Ternyata bukan hanya Umar ibn al-Khattab yang dia melihat pasukan itu, yang Umar ada di Madinah, sementara pasukan yang ada di gunung itu ada di Masyriq sebelah timur, belahan dunia timur sana yang sedang menuju peperangan. Pasukan-pasukan itu pun mendengarkan seruan dari Umar ibn al-Khattab. Ya sariyatal jabal, wahai pasukan-pasukan yang sedang ada di gunung, jangan engkau melewati jalur ini. Akhirnya pasukan itu mengikuti perintah dari Umar ibn al-Khattab. Ya, jadi bukan, oh sekarang kan ada namanya apa namanya sekarang itu, saya kadang baca berita itu, ada anak muda dia kemudian naudzubillah min dzalik membunuh ibunya sendiri. Bunuh ibunya sendiri. Kenapa? Saya dapat bisikan gaib. Nah, kayak gitu kan, itu bisikan. Itu bukan bisikan gaib kalau pasukan ketika itu. Dia betul-betul mendengar apa yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab, dan Umar ibn al-Khattab melihat pasukan itu. Itu karamatul aulia, itu terjadi. Kalau hal semacam itu adalah terjadi, maka yang sekedar berjalan di atas air, ya,
Namanya jurus meringankan tubuh. Jurus meringankan tubuh itu ada. Atau dia terbang di udara, itu bukan suatu hal yang mustahil, tapi itu tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Bagaimana untuk bisa mendapatkan itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Kapan itu terjadi? Ya, ora bisa. Kapan-kapan arep dinggo enggak bisa. Terkadang kalau sudah betul-betul mepet betul. Kita berdoa kepada Allah baru itu ya. Seperti Nabi Musa. Kalau kelasnya Nabi kan mukjizat itu. Nabi Musa membawa umatnya, membawa kaumnya dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Depannya adalah Laut Merah, belakangnya adalah pasukan semua. Pasukan yang siap menghabisi. Nyebur ke lautnya mati, ngelawannya mati pada orang imbang. Akhirnya apa? Berdoa kepada Allah, turun wahyu untuk memukulkan tongkatnya, kemudian terbelah lautan itu. Nah, itu mukjizat. Kalau kelasnya setelah Nabi, orang-orang soleh, para wali, itu namanya karomah, dan itu kita tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Ada beberapa cerita yang demikian ya, apalagi zaman-zaman Gestapo dulu, itu kan beberapa kiai yang memang sudah dikepung itu akhirnya selamat. Itu bisa jadi bagian dari karomatul aulia ya. Jurusnya itu hanya iman dan takwa, tapi itu tidak bisa seperti apa namanya ya, mau dipakai sekarang tinggal pencet tombol ini, gitu kan. Mau terbang, bukan pesawat ini. Mau berjalan di atas air, ini bukan kapal laut, tidak bisa ya. Itu kita berdoa kepada Allah, kemudian karena iman, kekuatan iman dan takwa kita, Allah kabulkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Maka istilahnya itu sama. Karomatul aulia, karomah sama mukjizat itu sama. Dua-duanya adalah khawariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan kita, di luar akal kita. Gak mungkin orang manusia itu berjalan di atas air, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau sekarang kalau tidak pakai alat ya gak mungkin. Saringan-ringannya dia ya tetap kecebur. Mukjizat pun demikian, khawariqul adah, di luar kebiasaan manusia. Tapi kalau mukjizat itu haqqul anbiya'i war rusul, kalau karomah itu adalah milik para wali dan orang-orang soleh. Nah, di sini ya. Jadi bisa jadi wali itu memang dia manusia yang bersih, manusia yang baik, dekat kepada Allah. Tapi kenapa terjadi du'aul awliya'i wassalihin? Nah, ini orang-orang yang dia tidak mengetahui, tidak belajar, atau orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan, kemudian dia meminta kepada wali dan orang soleh. Makanya nanti dia berlepas diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Sesungguhnya mereka beribadah. Orang yang beribadah saja dia bisa terjerumus ke dalam api neraka, apalagi yang tidak mau ibadah sama sekali. Hati-hati nih. Maka di sini nanti ada istilahnya itu. Istilahnya apa? Sama saja, podo wae ya. Nanti ada. Jadi mereka beribadah tapi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, di dalam berdoa kepada Allah dan di dalam beribadah kepadanya. Karena doa di sini termasuk min a'dhamil ibadah, maka di sini disebutkan doaullah wa ibadatihi ya. Salat kita isinya doa. Dalam zikir kita ada doa-doa. Setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum 'indallah, mereka itu menginginkan syafaat, pertolongan wali-wali dan orang-orang soleh di sisi Allah. Jadi karena memang orang-orang yang apa ya, yang nggak benar ini, orang-orang yang awam ini, yang mereka mengikuti dzon mereka, mengikuti anggapan mereka yang dibiasi oleh setan. Karena orang-orang soleh, para wali itu kan memang orang baik, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum, maka aku ingin agar para wali itu, orang-orang soleh itu menjadi orang-orang yang memberi sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, ya, logikanya.
kita mau ngajukan proposal untuk pembangunan masjid ke Pemda, ya, ke Pemda misalkan. Kalau nggak punya orang Pemda, itu hanya sekedar map ditumpuk saja, ya, map ditumpuk saja. Tapi kalau ada orang dalam, ya, kan dia dekat dengan bupati, maka mohon sampaikan itu agar cepat diurus. Mau diurus langsung 1 bulan turun 1 M misalkan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah prasangka buruk. Karena saya banyak kurangnya, saya banyak maksiatnya, saya banyak dan lain sebagainya. Saya melihat ini ada wali, ini ada orang soleh. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin kebutuhan saya, hajat saya ini sampai kepada Allah. Allah menjawab kebutuhan saya, keinginan saya, dialah yang menyampaikannya. Ini ya, yuriduna syafa'atahum indallah. Lidzannihim annallaha yuhibbudz dzalik. Nah, ini masalahnya kan di sini rusaknya. Karena rusaknya itu dari prasangka. Ya. Terkadang hubungan kita sama kawan kita itu rusak gara-gara apa? Prasangka. Ya, prasangka. Misalkan naik motor. Nah, saya ingat kalau nggak salah kemarin sama Pak Haji Uju. Ya, jalan saya lagi lihat bangunan di sebelah kiri. Tanah kosong sudah dibangun lagi gini. Ternyata di depannya Pak Ucu lewat, ging gitu. Yang bok-bok nang ati. Ustaz ora gelem nyelingak gitu. Padahal lagi baru ngingat melihat ada bangunan gitu kan. Tapi terkadang muncul di hati ini. Kadang kita lewat ada tangganya juga. Numpak motor ke ora gelem nyelingak gitu kan. Nah, itu muncul prasangka. Nah, dari situlah rusaknya, ya. Izdanu Iyakum adzan, ya, jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu kebanyakannya adalah dosa. Lidzannihim, ini jangan andalkan prasangka, ya. Maka kita harus sering-sering memberikan i'tidar, memberikan udzur kepada orang lain, ya. Misalkan orang lain kok nggak datang, kita lagi hajatan nggak datang gitu misalkan. Oh, bisa jadi dia lagi sibuk, atau nggak ngabarin, oh mungkin orang tuanya sakit, nggak apa-apa, anaknya sakit, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah muncul di sini, nang ngapura tuh kayaknya wingi lu kayak gitu, ngaku. Nah, itu sudah mulai muncul itu. Itu prasangka, itu nanti menjalar terus. Nah, kayak gini, dia menyangka Allah itu suka. Cara kayak gini, kalau saya menjadikan dia menjadikan perantara, oh Allah suka. Nah, dia menyangka bahwa Allah itu menyukai hal itu. Wa annas salihina yuhibbunahu. Dia menyangka kalau dia cinta kepadanya, menyukai hal itu. Kalau orang-orang soleh, para wali itu dijadikan perantara, dianggapnya orang-orang soleh itu senang, ya. Kuburannya dideketin, kemudian terus dia dimintain pertolongannya, bantuannya, senang. Dikirain seperti itu. Nah, awalnya, nah ini yang namanya istahsanu itu, menganggap baik. Awalnya kan dari prasangka, menganggap baik. Apakah ini betul-betul karena berawal dari dzan itu, dzanniyah, prasangkaan itu? Allah yang sudah mengatakan sendiri. Kama qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi. Mereka itu menyembah selain Allah ma la yadhurruhum, yang mana mereka tidak bisa memberikan mudarat apapun, tidak bisa menimpakan mudarat apapun kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Tapi mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka para wali, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang akan memberikan pertolongan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang akan membantu kami, nasib kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang akan menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kan ini masalahnya kayak gini. Dia sudah berprasangka buruk, kemudian dia berprasangka hal-hal yang tidak baik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan demikian. Kalau mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang akan menyampaikan hajat saya, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan akan kemudian menyampaikan kebutuhan saya, memperhatikan nasib saya, artinya orang-orang yang demikian itu menganggap Allah itu seolah-olah tidak memperhatikan doanya, ya. Padahal Allah mengatakan
ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Allah tidak memerintahkan kepada kita supaya kita mencari perantara, mencari orang-orang yang akan membawa doa kita kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah prasangkaan mereka. Yang kedua, walladzina takhadu min dunihi awliya'a. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali, orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka. Aku tidak menyembah wali, aku tidak menyembah orang-orang soleh, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka itu bisa membawa aku kemudian lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi tujuannya adalah mereka agar bisa mendekatkan diri wali itu, orang soleh itu bisa membawa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi a'damu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah. Inilah masalah yang terbesar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlasi, maka Allah datang dengan Islam, Allah datang dengan membawa agama tauhid, yaitu dengan ikhlas. Wa akhbara annahu dinullahi arsala bihi jami'ar rusul. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa itu adalah agama Allah yang disampaikan kepada semua para rasul. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali ilal khalis, dan mengabarkan bahwa Allah tidak akan menerima amal-amal melainkan yang dikerjakan dengan ikhlas. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa siapa yang mengerjakan suatu perbuatan, suatu ibadah yang dasarnya adalah istahsanu, dia istahsanu, ini baik, melakukan ini baik, dan dia, prasangkaan dia, tidak ada Qur'annya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, lalu dia menganggapnya oh ini baik, faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu nar, maka Allah mengharamkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Karena inilah manusia itu kemudian terpecah belah menjadi dua, mukmin dan kafir. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Wa indaha waqa'atil adawatu. Lalu kemudian terjadilah perselisihan, permusuhan di antara mukmin dan kafir sampai sekarang, sampai hari kiamat. Wa ajliha syuri'al jihadu, dan karena itulah disyariatkan jihad fisabilillah. Kama qala ta'ala wa qatiluhum, maka perangilah mereka orang-orang kafir, hatta la takuna fitnatun, supaya tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini itu matanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun. Harusnya kan kalau fi'il mudhari' ya'buduna. Kenapa di sini ya'buduni? Itu sebenarnya ada ya-nya tapi dihapus untuk qafiyah karena ini ayat Quran, kondisi darurat supaya sajaknya pas. Liya'budun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dal semua. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abudu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waladin. Nun semua, dal semua. Itu qafiyah. Al-Quran pun demikian. Karena waktu itu Al-Quran turun ketika masa jahiliyah, kuat sekali syairnya. Maka pun dia redaksinya mengikuti. Jadi untuk menandingi betapa Al-Quran itu sangat luar biasa. Mukjizat Al-Quran. Liya'buduni, agar mereka itu beribadah kepadaku. Ni di sini sebenarnya. Liya'buduni, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. La yajuzu an ya'buda ma'ahu ghairahu kainan man kana. Tidak boleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi apapun bentuknya, kainan man kana. Apapun bentuknya itu tidak boleh mendapatkan ibadah dari seorang hamba, seorang manusia. Tidak boleh. Fal ibadatu haqqun lillah. Hak lillah. Artinya apa? Khalik makhluk.
Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Ada ilah, ada makhluk. Ada sesembahan, ada yang menyembah. Maka ibadah itu adalah hakun lillah. Dia ada hak Allah. Lalu kewajiban siapa? Ada hak dan kewajiban suami istri. Hak istri misalkan apa? Dia mu'asyaratu bil ma'ruf. Dia dipergauli dengan cara yang baik. Diajak bicara dengan cara yang baik. Dikasih makan dengan cara yang baik. Dikasih rumah dengan cara yang baik. Diajak makan bersama dengan cara yang baik. Itu mu'asyaratu bil ma'ruf. Jangan diam-diam di luar, dia habis pulang dari masjid makan sate, sampai rumah bawa tempe. Nah, itu kan, itu diam-diam itu. Jangan seperti itu ya. Kalau makan sate, ya makan bareng sate. Itu namanya mu'asyaratu bil ma'ruf. Ya, mu'asyaratu bil ma'ruf. Kalau itu adalah hak seorang istri, dia harus dipergauli dengan baik, maka itulah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian bagi istrimu, istrimu adalah pakaian bagimu. Maka kalau hak seorang istri dia aibnya dijaga oleh suami, maka sudah menjadi kewajiban suami untuk menjaga aib istrinya. Tidak boleh diumbar-umbar. Bojoku mengkoyo kaya kok biyen diomongi mangangel banget. Padahal surung bojone mah melas-melas iki. Wis ngerti kabeh, jaban cerone men koyo kuwi lah. Nah, itu sudah hak dan kewajiban. Artinya kalau di satu pihak itu hak, maka bagi pihak lain itu adalah kewajiban. Ibadah itu adalah hak Allah, maka kewajiban hamba adalah beribadah hanya kepada Allah. Berarti hukumnya wajib. Karena ibadah itu adalah hak Allah, maka hamba itu wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalau doa itu adalah ibadah, maka doa itu adalah hak Allah. Maka kewajiban hamba hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah ibadah, itu adalah hak Allah? Disebutkan di dalam hadis, masyhur hadisnya. Di kitab-kitab tauhid biasanya di hadis pertama disebutkan. Hadis Mu'adz bin Jabal, ya. Hadis Mu'adz bin Jabal. Kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Jadi Mu'adz bin Jabal dia menyampaikan, aku pernah bonceng himar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang naik di depan, Mu'adz bin Jabal dia bonceng di belakangnya. Luar biasa ya, bisa satu kendaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat petuah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini pun disampaikan kepada umatnya. Faqala li, lalu terjadi percakapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya? Hak Allah terhadap hambanya berarti kewajiban hamba kepada Allah. Hak Allah kepada hambanya berarti kewajiban hamba kepada Allah yang harus ditunaikan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk menunaikan kepada hambanya. Kalau sudah menjadi hak hamba, maka kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan kepada hambanya. Kata Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Jadi kalau memang enggak tahu, adabnya Allahu wa rasuluhu a'lam atau wallahu a'lam. Tahu enggak hukumnya gitu? Ya kayak. Oh, ini bahaya ini. Kalau memang ragu-ragu, Allahu a'lam, nanti dulu. Nah, gitu. Bahkan itu mimbabi adabil ilmi, mimbabi di antara bab amanah ilmiah adalah mengatakan Allahu a'lam. Ya, di sini banyak sekali ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam. Malik bin Anas, Imam Malik pun pernah ditanya, dari sekian
40 pertanyaan, semuanya dijawab Allahu a'lam. Cuma berapa yang dijawab oleh Imam Malik. Apakah itu akan menurunkan kedudukan Imam Malik sebagai seorang imam ahlu fikih, imam ahlu Madinah? Tidak. Ya. Ketika memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Akan saya telaah dulu, akan saya baca dulu, akan saya diskusikan dulu. Silakan. Itu adalah di antara amanah ilmiah yang harus kita lakukan. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam. Para sahabat pun dia mengatakan, nah di sini Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku enggak tahu apa hak Allah atas hambanya, apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini tidak ada hadisnya, mungkin pun kita enggak tahu, ya. Kita enggak tahu, tapi dengan adanya hadis ini kita menjadi tahu apa itu hak Allah dan apa itu hak hambanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi Rasulullah sangat jelas mengatakan bahwa hak Allah atas hambanya, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, ditunaikan adalah beribadah hanya kepadanya. Tapi tidak sampai di sini. An ya'buduhu bas cukup, hasib tidak, tapi ditambah berapa banyak itu kalimat-kalimat itu disebutkan dalam Al-Qur'an. An ya'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Jangan ibadah, jangan hanya sekedar ibadah lalu kemudian dia mensekutukan Allah. Ini adalah untuk menegaskan kembali, bisa jadi orang beribadah tapi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ya punya sifat pemalu. Allah punya sifat ghadab, pemarah. Ya, Allah punya sifat marah. An ya'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Jadi sudah jauh-jauh hari, sembahlah Allah semata-mata dan jangan sekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Makhluknya, dari malaikat, makhluk yang paling dekat kepada Allah, nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali, kemudian manusia, apalagi yang tidak bisa ngapa-ngapain. Al-ahjar, ya, batu, kemudian pohon, lalu kemudian ada sekarang yang nyembah hantu juga, ada nyembah hantu, ya, nyembah burung, macam-macam. Nyembah burung, nyembah keris. Nah, di sini logikanya apa? Sebenarnya itu sudah diilustrasikan dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau yang belum nikah, ya belum merasakan, ya. Yang belum nikah, yang belum merasakan. Ya. Coba wis duwe bojo, udah menikah, ya, nikah, duduk bareng lagi di sini. Lagi di mana lah, apa naik motor misalnya. Dek, itu bagus banget tuh, ya. Hiasannya bagus banget ya. Dia enggak memperhatikan, ternyata mukanya lagi lihat ke sono. Ternyata lagi lihat laki-laki lain. Nah, rasanya apa? Kamu menduakan saya. Nah, tidakkah cukup abang di hatimu? Nah, marah enggak? Marah. Itu manusia loh. Manusia. Ya. Itu manusia, nalurinya seperti itu. Manusia itu tidak mau diduakan. Ya. Tidak mau diduakan. Nah, tapi jangan mau lebar ke poligami. Ini syariat Islam ini tidak bisa diserang dari situ. Tapi nalurinya itu, bahkan disebutkan itu Rasulullah SAW pun demikian, tidak mungkin bisa adil 100%. Membagi cinta itu tidak mungkin 100%. Ya, makanya nggak ada yang di sini ya. Ya, janganlah nanti dikirain ngompor-ngomporin meledak lagi. Yang jelas manusia nalurinya itu tidak mau diduakan. Itu baru melirik-melirik uskesuh dewek. Nah, melirik-melirik itu. Ya. Kalau sudah punya, ya yang mau dideketin pun demikian ya, yang sudah mulai coba-coba kayak gitu, yang belum nikah itu. Marah kita. Bagaimana kalau sudah menjadi pasangan resmi, sudah punya anak, lalu kemudian selingkuh. Nah, selingkuh inilah an yusyriku bihi syai'an. Nah, mensekutukan dengan sesuatu itulah selingkuh. Bahasa sekarangnya, bahasa ininya ya selingkuh gitu loh. Selingkuh. Wong wis bojo diselingkuhi. Ya, bahaya nih. Bisa jadi berapa kali kasus itu akhirnya menjadi korban pembunuhan.
menjadi korban pembunuhan. Ada yang membalasnya dengan perselingkuhan. Itu kalau sinetron, ya. Diselingkuhi ya diselingkuhi. Nah, itu jangan dicontoh. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti. Allah tidak mau diduakan di dalam masalah ibadah. Karena itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang layak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bi syai'a. Tidak boleh diduakan. Tidak boleh diduakan. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ini hak hamba yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kewajiban Allah, yaitu Allah sudah mewajibkan kepada dirinya sendiri tidak akan mengazab seorang hamba yang dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ini bahaya sekali kalau tidak kita ilmui dengan baik, bisa jadi kita terjerumus ke dalam hal itu tanpa kita rasakan. Maka kita harus banyak-banyak membaca, kita banyak-banyak mengaji, mana yang termasuk kesyirikan, mana yang bukan, mana yang termasuk kekufuran, mana yang bukan, mana yang bisa yukhrijul anil millah, mana yang tidak. Nah, ini harus kita pelajari. Maka sudah menjadi kewajiban Allah, yaitu dia tidak akan mengazab orang-orang yang dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah tidak perlu, apakah ini perlu aku kabarkan kepada manusia? Afala ubasyirun nas, apakah aku kabarkan kepada mereka orang-orang, kepada manusia? Artinya apa? Allah itu tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Rasulullah, la tubashshiruhum, jangan kasih kabar gembira kepada mereka, fayattaqilu, lalu kemudian mereka menjadi ya hanya menggantungkan dengan poin ini saja. Allah itu tidak akan mengadab orang yang tidak mensekutukan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Akhirnya dia tidak mau beribadah. Artinya ya nanti juga enggak akan diadab kalau kita tidak, yang penting tidak mensekutukan Allah. Nah, ini poinnya tidak seperti itu, tidak bisa dimaknai seperti itu, ya. Jadi karena di sini kan wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab kepada hamba yang tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Lah kowe kok ora salat niku. Sempenting aku ora berbuat syirik gitu. Lho kok ora berbuat, sempenting aku ora sedekah laut gitu. Ayo, ora puasa, sing penting aku ora nyembah keris ya, ora dolanan keris. Apa maning ali-ali sing digedol-gedol dikosok nang bojone ya dikosok bae. Bojone ora tahu dilus-lus, ali-aline dilus-lus terus. Nah, ayo. Nah, ini di sini. Terkadang orang ini ya, terkadang orang gini. Makanya di sini la tubashshirhum fayattaqilu. Yang penting saya enggak berbuat syirik, tapi dia enggak mau ibadah, enggak salat, enggak puasa. Maka di sini dijelaskan, nah itu hak, bahwa ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan ke sini sedikit lagi. Tadi sampai, nah, fal jahiliyatu aqasu hadzal amr. Orang-orang jahiliyah dia kebalikannya. Ya, dia melakukan kebalikannya dari perkara ini. Justru dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga fataraku ibadatallahi allati khuliqu min ajliha. Di antara mereka ada pula yang meninggalkan ibadah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa abadu ghairallahi jalla wa ala minal asnam. Ini sudah disebutkan, mereka menyembah selain Allah, baik itu patung, ada patung dari terigu, patung makanan ya, habis diminta-minta dimakan itu. Rotinya itu ada yang seperti itu. Habis diminta, ternyata berdoa 1 jam lapar ya, dimakan itu, kepalanya dimakan, Tuhannya dimakan. Wal asjar, kemudian pohon, wal ahjar, batu-batu, wal jin, wal malaika, malaikat, wal aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah, wassolihin, orang-orang yang soleh. Fasaraful ibadata li ghairillah. Lalu dia
memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man la ya'budunallaha aslan wa humul kuffar. Ada di antara yang mereka sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kufar. Mereka mengingkari, betul-betul 100% mengingkari. Tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta. Ya, semuanya itu pakai logika. Minal mulahidati wad dahriyah. Dahriyah itu ateisme, komunisme, ateis, komunis. Itu dahriyah. Mulahidah pun sama itu artinya. Komunis, ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Tidak meyakini adanya Tuhan. Makanya mereka materialistik. Karena hidup ini adalah sekali, tapi mereka meyakini mereka akan mati, mereka harus powerful untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Kalau enggak, ya udah selesai, nanti enggak dapat apa-apa lagi. Itu materialistik. Wa minhum, yang tadi tidak menyembah Allah sama sekali, wa minhum man ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairahu. Ada pula yang menyembah Allah tapi dia juga menduakan Allah Subhanahu wa taala. Fal hukmu wahid. Nah, ini ya. Jadi di sini sama. Fal hukmu wahid. Jadi hukumnya satu, tidak ada bedanya. Falladzi ya'budu ma'allahi ghairahu kalladzi la ya'budullaha aslan. Orang yang menyembah Allah dan menduakannya itu sama saja dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Li'anna ibadatahu batilah, karena semuanya ibadahnya itu batil, rusak. Wallahu la yarda bisyirki. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Wa aidan la budda ay yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa ibadah itu, amal itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'ah. Allah tidak akan menerima amal yang berupa bid'ah, kama la yaqbalul amal alladhi fihi syirkun. Demikian juga tidak menerima amal soleh yang di dalamnya ada kesyirikan. Fa'adhamul umur jahiliyati, maka perkara jahiliyah yang paling besar itu adalah asyirku billahi azza wa jalla wal ibtida', yaitu berbuat syirik kepada Allah dan perbuatan bid'ah. Itu adalah perkara jahiliyah yang paling besar, berbuat syirik kepada Allah dan mengada-adakan perkara di dalam masalah agama, mengada-adakan perkara baru di dalam masalah agama, bukan masalah duniawi, masalah agama, ya. Melakukan ibadah-ibadah, ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya, mengkreasi sendiri, ya. Maka itu adalah termasuk perkara jahiliyah yang paling besar, ya. Yang paling besar. Terakhir di sini disebutkan enggak? Nih. Sudah zuhur. Nah, terakhir, jadi yang dimaksud haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, maksudnya untuk membantah orang sing penting aku ora berbuat syirik, ora salat sing penting ora syirik. Nah, maksudnya apakah boleh aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan sampaikan kabar gembira ini, dikhawatirkan orang-orang itu akan bergantung dengan kewajiban Allah itu. Yang penting aku tidak berbuat syirik. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Padahal di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa ketika Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu ada sesuatu yang mahdhuf muqaddam, yang depannya itu mahdhuf. Bahwa maksudnya adalah hakul ibadi 'ala Allah, hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maksudnya di sini Allah tidak akan mengadab seorang hamba
an ya'buduhu, yang dia beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a. Jadi sebenarnya ada yang dihapus itu. Maksudnya adalah Allah tidak akan mengadab seorang hamba yang dia beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya di sini bukan hanya yang penting aku ora berbuat syirik, ora salat ora apa-apa, enggak usah ya. Karena di sini ada yang mahdhuf, maksudnya kalau dia tidak berbuat syirik, maka dia pun harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dan ibadahnya murni, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Demikian wallahu a'lam. Intinya bahwa perkara jahiliyah yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengada-ada perkara baru di dalam agama. Di antaranya perbuatan syirik itu adalah berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Ya, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Bagaimana kalau kita meminta doa kepada fulan yang dia masih hidup? Nanti kita sampaikan pada kesempatan yang lain, yaitu misalkan ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai, ada siapa yang dianggap dia soleh, dianggap dia baik, kemudian dianggap dia punya kedudukan, punya kebaikan, punya ketakwaan, kemudian kita meminta Pak Ustadz, mohon doanya, saya mau buka bisnis ini, mudah-mudahan berkah. Apakah boleh demikian? Karena kita meminta didoakan, bukan berdoa. Apakah boleh? Insyaallah pada kesempatan yang lain kita jelaskan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.